sebaik-baik umatku, kata Nabi SAW. Yang bagaimana? Alladzina idza asau istaghfaru, yang mana bila mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat noda, istaghfaru, segera mereka istighfar, mohon ampun. Ketika sadar dirinya berbuat dosa, sadar dirinya telah dosa, sadar dirinya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka spontan mereka mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka menyesal terhadap perbuatan dosa yang dikerjakan. Jadi segera. Jadi kata-kata asau istaghfaru, segera, nggak pakai tunda-tunda. Dia sadar, dia tahu apa yang dikerjakan perbuatan apa? Dosa, maka segera dia bertobat kepada Allah. Inilah sebaik-baik Yang kedua, wa idza ahsanu istabsyaru. Kalau dia berbuat baik, dia senang, dia bangga, dia puas ketika berbuat baik. Ya, seperti dia hadir taklim, jiwanya itu terasa apa? Lapang sekali. Ketika dia hadir sholat berjamaah, ketika dia baca Quran, ketika dia berzikir, ketika dia bersolawat, ketika dia bersedekah, jadi ada kelapangan, ada kesenangan, ada kepuasan dalam batin. Yang terkadang banyak terjadi, kepuasan batin itu bukan pada amal baik, tapi amal buruk, amal dosa. Ya, ketika dia mendapat keuntungan besar tapi dengan jalan curang, dia puas. Ketika dia bisa berbuat zalim, orang yang dizalimi mampus, dia puas. Ya, jadi begitu. Ya, kayak model kejadian ya yang bocah digebukin, ya David apa namanya? Ya kan begitu. Ya, ketika orang itu digebukin, diinjek-injek, kayaknya apa? Di situ dia merasakan kepuasan. Bukan yang model begitu umat Nabi. Jadi umat Nabi itu dia akan merasa puas, senang batinnya, lapang hatinya kalau dia berbuat apa? Baik. Dia berbuat baik. Ya. Makanya nggak kepengen banget ada perbuatan baik yang dia sia-siakan, yang dia lupakan, yang dia lalui begitu enggak. Kenapa? Di situ dia mendapatkan apa? Insyirahul qalbi. Kelapangan dalam hati. Ya. Jadi orang itu kalau benar imannya, maka dia akan merasakan kepuasan batin setelah berbuat kebaikan. Itu orang yang imannya paham, artinya benar. Ya, tabiatnya, perangainya ini benar. Ya. Tapi kalau selain itu, dia puas kalau habis celakain orang, dia puas kalau habis nipu orang, dia puas kalau habis gebukin orang. Maaf, ini orang imannya nggak benar. Terbalik, ya, makin tipis dia punya. Itu maksudnya wa idza ahsanu istabsyaru. Bila dia berbuat baik, ihsan, dia nolong orang, dia nyenengin orang, dia bahagiain orang, istabsyaru, kayaknya merasa apa? Dirinya lapang, senang, bangga. Ini masalah masuk. Ini tanda orang itu min khiyari ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat pilihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idza safaru, bila mana mereka bermusafir. Ini kadang-kadang masih enggak paham. Kalau musafir, qasaru wa aftaru. Pakai qasar jamak. Kalau musafir, jangan timbang ke pasar kan pakai qasar jamak kan. Ya. Jadi kalau kita pergi musafir ke Cirebon, ke Semarang, ke Jogja, ya pakai musafir. Sholatnya diapain? Qasar jamak. Allah yang nyuruh, Allah yang kasih. Ya. Meskipun waktu kita masih apa? Luas. Masih luas ini, sholat duha biasa aja deh. Sholat asar biasa aja deh.
Meskipun waktu itu Allah dikasih, maka gunakan dispensasi yang Allah telah berikan. Ya. Wa aftaru. Nah, ini kalau wa aftaru di sini lihat, kita musafirnya naik apa? Kalau musafir kita naik ontak boleh deh. Ya. Jakarta, Semarang naik ontak boleh. Kita berbuka, kita nggak puasa saat itu. Kalau timbang naik kereta, apalagi naik pesawat, nggak usah. Ya, Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kendaraannya nikmat, kondisinya enak, nggak mengganggu kondisi puasa kita, hendaklah kita lanjutkan puasa. Wa antasumu khairul lakum. Ya, puasa itu lebih baik. Kecuali memang kondisinya seperti dulu. Artinya naik kereta pakai apa itu? Jubul-jubulan pakai dari apa? Jendela kan begitu. Sekarang enak. Ya. Artinya apa? Enggak berdesak-desakan, enggak berhimpit-himpitan, enggak membuat kita jadi mampu. Maka untuk wa'aftaru lihat kondisi. Tapi kalau waqasaru untuk qasar jamak lakukan. Ya. Meskipun musafir kita dekat, yang penting musafir. Cuma sekedar ke Bandung, cuma sekedar ke Cirebon, tetap musafir. Gunakan qasar jamak. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Nggak tahu. Maka gunakan. Ketika kita sudah selesai qasar jamak, sholat zuhur dan asar, perkara nanti jam 2, perkara nanti jam 3 ada kecelakaan, yang penting kita udah apa? Udah sholat. Ya, dan kita sudah menggunakan qasar sudah. Seorang yang musafir, ketika dia berhenti untuk sholat, tapi dia tidak qasar jamak, dikerjakan sholat zuhur biasa, entar asar berhenti lagi kita sholat asar. Di musafir, di Semarang taruh, di Jogja taruh, begitu jalan. Selesai sholat zuhur 4 rakaat, jalan lagi mobilnya, kecelakaan dan dia meninggal. Ya. Kalau dia meninggal di waktu asar dan dia belum asar, maka meninggalnya tarikus sholat. Dia ninggalin sholat. Tapi kalau dia selesai qasar jamak di waktu zuhur, berangkat jam 4 dia belum sholat asar, lalu tabrakan meninggal, udah selesai qasar jamak. Gak disebut dengan tarikus sholat. Ya. Artinya Allah berikan kita keringanan, kenapa enggak kita ambil? Kenapa enggak kita pakai? Nah, ini masalah hati. Jadi tanda min khiyari ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat Nabi yang terbaik, bila mana mereka berbuat dosa segera mereka menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Enggak pakai tunda-tunda. Bila mana mereka berbuat kebaikan, menggembirakan orang lain, menyenangkan orang lain, ada kepuasan batin. Istabsharu, mereka senang, gembira. Ya, mereka punya prinsip, saudaranya senang, dia ikut senang. Tapi ketika saudaranya susah, dia tak boleh ikut susah, bantu yang susah. Ya, makanya prinsipnya tuh kudu diperbaiki sedikit. Ya, ketika ada orang yang berkawan, akrab, bersahabat, kita kan kawan akrab, kita kan sahabat, lu senang, gue senang, lu susah, gue susah. Ya. Jadi kalau teman kita susah, jangan ikut susah, kita bantu kesusahan dia. Masa kita ikut susah sama? Nah, ini harus diluruskan begitu. Ya. Jadi ketika kawan kita senang, kita ikut senang. Ya, dia senang. Naik pangkat, naik gaji, bisa beli ini, bisa, oh kita ikut apa? Ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Ya, bukan kita ikut susah, tapi dia susah rame-rame. Siapa bantu? Ya, ini masalah ini. Jadi ketika dia berbuat baik, ada kebaikan, kepuasan dalam batin. Wa idza safaru qasaru wa afqaru. Bila mana mereka bermusafir, mereka ambil dispensasi atau keringanan yang Allah berikan, berupa sholat qasar jamak,
dan juga berbuka dalam keadaan berpuasa. Ya. Ini bila mana musafirnya dalam keadaan beresiko berpuasa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan, khairu baitin fil muslimin, sepaling-paling baik rumah orang muslim, baitun fihi yatim, rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Kita tampung anak yatim, kita pelihara anak yatim, atau ya boleh dikatakan kita santuni anak yatim. Di mana ayat tersebut yusar ilaih, diperlakukan dengan baik, dikasih makan, kasih minum, uangnya dan segala macam. Yang jelas anak yatim diajak ke rumah. Ya, ketika rumah itu ada anak yatimnya, mulia rumah. Sebaik-baik rumahnya seorang muslim yang terdapat anak yatim. Yusal ilaih, di mana anak yatim diperlakukan dengan baik, diservis, dilayani. Ya. Wasyarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruk rumah seorang muslim, rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim. Ya. Baitun fihi yatim yusahu ilaih, di mana yatim itu disakiti, dizolimi, dianiaya, tak dikasih makan, bahkan haknya dirampas bagian. Nah, ini warning dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang kita ingin mengundang anak yatim ke rumah, tolong perlakukan dengan baik. Ya, seperti misal kalau anak yatim kita ajak ke rumah untuk main bersama anak-anak kita, silakan. Yang penting diperlakukan dengan apa? Dengan baik. Atau kita undang untuk kita berikan santunan, berikan makan, berikan uang, silakan. Ya, tapi perlakukan dengan baik. Ya. Jangankan kita menyiksa, kita berlakuan dengan tidak baik saja Allah marah. Ya, misal kita undang anak yatim untuk datang ke rumah, kita mau kasih duit, lalu kita kasih dengan cara dilempar, nih ambil, Allah marah. Kok begitu sikap kamu kepada anak yatim? Meskipun kita kasih dengan jumlah yang besar, tapi cara ngasihnya itu yang Allah suka. Ya, namanya yusar, kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada anak. Perlakukan anak yatim itu dengan apa? Dengan baik. Ya, karena anak yatim itu amanah Allah. Allah akan titipkan anak yatim kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Titipkan, aku titipkan anak yatim kepadamu, aku titipkan anak yatim kepadamu. Ya. Nah, ketika Allah titipkan kepada kita, wajib untuk kita jaga amanah tersebut sampai anak yatim itu tumbuh kembang besar. Ana wa kafirul yatimi fil jannati hada. Lalu Nabi sabdakan, anak, saya katakan, wa kafirul yatim, dan orang yang menanggung, memelihara, menyantuni atau peduli kepada anak yatim fil jannah. Ini kata-kata fil jannah ini jaminan bahwa orang yang menyantuni anak yatim, senang menyantuni anak yatim, senang menafkahi anak yatim, ya, maka jaminannya adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah. Masuk surga aja itu udah enak, udah senang, nikmat. Apalagi hakika. Ya, Nabi mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah begitu dekat. Ya, kalau telunjuk sampai kelingking agak jauh gitu. Ya, ini telunjuk dengan jari tengah begitu dekat. Ya, masuk surga aja sudah nikmat, apalagi apa? Berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada manusia-manusia yang masuk ke dalam surga mimbabil yatama, dari pintu yatim, sholatnya nggak seberapa, puasanya sedekahnya nggak seberapa, tapi sama anak yatim begini, ya,
maka dia bakal dimulikin oleh Nabi masuk lewat babul yatim. Ya, begitu banyak pintu surga. Begitu banyak, ada namanya babus syahadatain, ada namanya babus shalah, babus zakat, babus siyam, babul yatim. Ya. Sekarang tinggal kita pilih mau masuk lewat pintu mana. Semuanya kita mau kerjakan, alhamdulillah. Sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, zakat kita kerjakan, haji kita kerjakan, yatim kita santuni. Kalau bisa kita kerjakan semuanya, maka semua pintu berhak untuk kita masuk. Ya, kalau tidak aku aja. Ya, yang harus menjadi tempat kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua pintu surga nutup diri kepada kita wajib. Berarti orang nggak beres nih. Ya. Nah, maka dari hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada kita tentang kepedulian kita kepada anak. Kesian ketika si anak yatim ini tidak memiliki ayah, sedangkan dia perlu hidup, dia perlu berkembang, dia perlu pendidikan. Ya, maka disitulah Nabi mensupport umat Islam supaya mau peduli kepada anak yatim. Maka Nabi jamin orang yang menyantuni anak yatim masuk surganya bareng bersamaan. Bukan sekedar bareng, tapi berdampingan, begitu dekat. Ya, kalau bahasa kita tuh di ring satu deh. Ya, sama pejabat tinggi kalau presiden. Ya, di ring satu. Ya, kayak model kita nonton stadium di kelas VIP. Ya, ini masalah. Ya, begitulah. Siapa yang kepengen nanti di mahsyar ada di VIP, kelasnya sama satu ruangan dengan Nabi, santuni anak. Siapa yang kepengen di surga satu apartemen sama Nabi, santuni anak itu. Kalau yang lain, ya masuk surga, tapi surganya kan jauh dari Nabi, jauh dari Nabi. Entah dia di mana kan gitu. Masuk surga, masuk surga lewat sholat ada, masuk surga lewat puasa ada, lewat sedekah ada, lewat haji ada. Tapi kalau kepengen satu gedung, satu tempat dengan Nabi dalam surga, kuncinya di yatim. Ya, maknanya bukan sekedar masuk ke dalam surga, tapi bersama. Dan surga yang Allah siapkan buat Nabi ini bukan surga ecek-ecek. Fil firdausil a'la. Firdaus yang paling tinggi. Kelasnya tuh hebat. Nggak ada kelas yang paling tinggi melainkan kelasnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata masuk surga bersama Nabi, satu atap dalam surga bersama Nabi itu gampang. Caranya peduli kita kepada anak, peduli. Ya. Dan ketika kita peduli kepada anak yatim, Allah dan segenap makhluk akan peduli kepada kita. Ya, siapa yang peduli kepada anak yatim, Allah akan titahkan baik malaikatnya, jinnya, tumbuh-tumbuhan, binatang untuk peduli kepada kita. Ini masyarakatnya. Allah suruh nunduk, ya, tundukkan dirimu kepada hamba-Ku yang menundukkan dirinya untuk anak yatim. Begitu mulia. Ya. Bahkan Nabi katakan ihtazza ar-rahman idza bakal yatim. Ketika anak yatim itu menangis, baik dia kelaparan, baik dia kesulitan, baik dia sakit, dia nangis. Enggak ada yang peduli. Ihtazza ar-rahman, bergetar, bergoyang arasnya Allah. Kalau enggak ada yang nolong, habis dunia bakal diabain. Ya curi. Ya, kenapa? Karena tangisan yatim ini membuat Allah murka. Ya, jadi kalau pengen membuat Allah itu senang sama kita, senengin anak yatim.
Kenapa? Karena senyumnya anak yatim Allah senang. Nangisnya anak yatim membuat Allah murka kepada. Ya, artinya apa? Hubungan anak yatim itu kepada Allah tuh nggak ada batas, nggak ada batas, begitu cepat. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Makanya orang yang menyantuni anak yatim ini bukan sekedar masuk surga. Ya, kalau yang lain, oh dia rajin salat masuk surga, dia rajin puasa masuk surga, dia rajin ini masuk surga, tapi surganya nggak sama. Tidak satu surga dengan apa? Nabi SAW. Ya, yang satu surga dengan Nabi di mana? Kafirul yatim, orang yang menyantuni itu satu surga. Kenapa? Karena beliau dalam kandungan sudah menjadi apa? Yatim. Ya, 6 tahun dalam kandungan ayah andanya apa? Meninggal. Beliau lahir, ayahnya tidak ada. Dalam keadaan yatim, maka beliau disebut Abul Yatama. Ya, senang dengan anaknya. Ya, ini masalah tadi. Oleh karenanya, kalau kita ada keluasan rezeki, ayo kita santuni anak. Ketika kita santuni anak yatim, maka Allah akan santuni kita. Kita sayang anak yatim, Allah akan sayang kita. Kita peduli sama anak yatim, Allah bakal peduli kepada kita. Ya, nah ini masalah tadi. Jadi anak wa kafil yatimi fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan berada di dalam surga. Hakada, seperti ini. Beliau mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekat. Maka sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan khairu ma khallaqal insan ba'dahu salasun. Sepaling-paling mulia sesuatu yang ditinggalkan manusia setelah dia meninggal. Sepaling-paling cakep, sepaling-paling mulia peninggalan manusia setelah dia meninggal. Apa peninggalan yang paling baik? Bukannya tanah, bukan mobil, bukan perusahaan, bukan uang, bukan. Ada 3. Yang pertama, waladun salihun yad'u lahu. Yang dia tinggalkan anak saleh. Ya. Enggak perlu banyak harta juga. Ya. Apa sih anak soleh? Anak soleh itu cirinya ia da'u lahu. Anak yang kerap kali, sering kali senang doain orang, tanda anak soleh. Tanda anak soleh. Bukan anak soleh rajin ibadah, rajin ta'lim, bukan. Anak soleh anak yang rajin. Rabbi firli wa li walidayya. Rabbi firli wa li walidayya. Tiap-tiap ba'da salat, diingat sama orang tuanya. Dia sedekah pahalanya buat orang tuanya. Dia baca Quran pahalanya buat orang tuanya. Apa-apa ingat sama orang tuanya. Jadi anak soleh, anak yang selalu ingat kepada orang. Apapun yang dikerjakan, ingat orang. Ingat orang. Ya, ketika ada maaf, ya seorang kakek yang dalam keadaan susah, ya, atau dia berdagang dalam keadaan susah, kok kakek dagangan seperti ini, ya teringat bagaimana kalau yang dagang ini orang tua saya, dia beli, dia bantu dan lain sebagainya, ya. Jadi pikirannya kepada orang tuanya itu selalu membayangi kita, ya. Ketika ada seorang nenek dalam keadaan sulit, dalam keadaan berjalan ataupun sakit, teringat dengan apa? Dengan ibundanya. Begitulah anak yang saleh. Ya. Jadi ada 2, ada yad'u lahu, ada yad'u alaihi. Kalau alaihi, anak yang nyumpahin orang tua, anak yang membuat kesel orang tua, anak yang kurang ajar orang tua, itu namanya yad'u alaihi. Ya, ini anak durhaka. Tapi kalau yang anak saleh, yad'u lahu. Ya, waladun salihun yad'u lahu. Ya, itu peninggalan yang teramat sangat luar biasa. Ya, di
saat amal kita nggak banyak-banyak banget, tapi kita bisa didik anak kita dengan baik. Begitu kita meninggal, tuh anak doain terus. Setiap pada sholat, dia datang kiriman malaikat. Wahai fulan bin fulan, kiriman doa dari anakmu. Fulan bin fulan, kiriman doa dari anakmu. Fulan bin fulan, kiriman doa dari anakmu. Tetangga bapaknya jalan kubur teriak, "Mama enak kiriman mulu." Kiriman lah, gue kadang kirimin. Emang situ anaknya berapa? 15. Atuh kan kirimin. Lah atuh anak ada kirimin. Dia anaknya cuma satu ngirimin terus. Alhamdulillah. Ya, ini masalah alhamdulillah. Kalau kita sayang sama orang tua kita, doakan. Dan ini kunci birrul walidain. Ya, ketika kita sering doain orang tua, nanti anak bakal doain kita. Baik kita sama orang tua, anak bakal baik sama kita. Bakti kita sama orang tua, anak bakal bakti kita. Itu aja kuncinya. Ya, karena dengan sendirinya anak akan mengikuti. Tapi kalau kita maaf kurang ajar sama orang tua, anak bakal kurang ajar sama kita. Kita lupa sama orang tua, anak bakal lupa kepada kita. Kita nggak peduli sama orang tua, anak juga nggak peduli sama kita. Jadi kembali kepada kita. Ya, kita semua punya orang tua, kita doakan orang tua, anak bakal doain kita. Kita peduli sama orang tua, anak bakal peduli sama kita. Jadi nggak perlu anak itu aja. Nah, nanti doain bapak ya. Nah, nanti sedekah pahalanya buat bapak, nggak perlu. Kalau kita kerjakan, itu udah connect. Sedekah pahalanya buat orang tua, sedekah pahalanya buat orang tua, sedekah pahalanya buat nanti anak pun akan begitu. Ya, begitu kita udah meninggal, anak kita sedekah pahalanya buat kita. Ya, jadi kembali kepada diri kita. Ya, ini masalah kali ini. Wasadaqatun tajri yablughu ajruha. Yang kedua sedekah tajri yang mengalir, yablughu yang sampai ajruha pahalanya ke dalam kubur. Ya. Jadi amalan yang luar biasa, yang sangat-sangat dahsyat itu sedekah. Ngamalinya sekali, tapi pahalanya terus mengalir. Ya, seperti orang nyumbang kipas angin, beli kipas angin cuma sekali doang, nggak beli lagi ya. Ya, selama kipas angin itu ada, terus pahalanya mengalir. Hatta kipas angin udah rusak, dibuang di kali, pahalanya masih mengalir. Lampu udah putus, lampu dibuang di got, hancur udah, pahalanya masih mengalir. Kenapa? Karena bukan eksistensi bendanya, tapi nawaitu niatnya. Ya, saya sumbang buat mushola, saya sumbang buat mushola. Selama mushola itu ada, meskipun barang itu udah ada, tapi musholanya masih ada, pahalanya masih apa? Terus mengalir. Ya, kecuali mushola diganti kos-kosan. Ya, diganti kos-kosan, mungkin gitu ya. Ya, kamar begitu ada ya. Lihat tulisan kalau begitu. Ya, maka sedekah kita ke mushola sekali, ya Allah, terus pahalanya mengalir. Ya, nggak bakal menyesal, nggak bakal apalagi yang hari kita sedekah. Ya, nanti kita sedekah ini, nanti kita sedekah ini, nanti kita sedekah ini. Dan ini kita perlu amal pahala ini kita perlu. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita nanti di mahsyar. Yang penting banyakin pahala untuk bekal. Ya, khawatir nanti di mahsyar banyak yang tuntut kita. Yang tuntut begini, kita pernah zalimin orang, pernah hina orang, pernah ini orang macam-macam. Akhirnya kita punya amal ya apa ya? Disedot, ditarik, habis. Ya, makanya dulu persiapan amal yang apa? Ya, maka amal yang sedikit tapi pahalanya terus mengalir ya sedekah. Ya. Jangan pernah kita bosan dalam bersedekah, tiap hari kita bersedekah. Yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bih min ba'di, dan ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat. Ya. Di mana ilmu ini yudhabu bihi min ba'di, bermanfaat meskipun dia udah meninggal. Orang masih ngamalin. Artinya apa? Kita ngaji orang Fatihah. Selama dia baca Fatihah, pahalanya kita dapat. Selama dia sholat, pahalanya kita dapat. Sholat baca Fatihah. Apalagi kita ngajarin, sholatnya juga, Fatihahnya juga, bacaan sholat juga. Ya. Makanya Allah yarham. Semacam mu'allim guru saya, guru udah kebanjiran pahala. Berapa banyak murid-murid yang diajarkan dari nol, nggak bisa baca Quran, nggak kenal Quran, sampai dibaca Quran, sampai dia sholat, sampai dia puasa, diajarin semua mendetik. Ya, maka setiap muridnya sholat, setiap muridnya baca Quran, setiap muridnya ibadah, dia dah. Nah si murid ngajarin lagi kepada orang, berantai itu. Allah keurukan pahala, keurukan pahala. Ya. Memang waktu hidupnya orang nggak peduli, ya capek ngajar bocah, ya yang bercanda, yang berantem, yang mereka dipatahin, kurang aja nak. Allah Akbar, lu dibayaran goceng, mereka dipatahin, macam-macam ya Allah, ya. Makanya sekarang saya kalau perhatikan almarhum Musa Iqbal serta beliau, melihat beliau ini capek. Pagi jam 7 udah ngajar sampai jam 11. Jam 1 mulai lagi sampai jam 5. Kapan beliau istirahat? Yang dihadapin bocah. Menang banyak doang buat kagak. Udah bocah. Emang ngaji pada Bandung deh. Ya Allah, ya. Pusing iya. Kan gitu. Sebelin iya. Ya, tapi luar biasa, ya. Karena beliau ikhlas mengajar, maka ilmunya bermanfaat. Almarhum Ustaz Muhammad Husni Tamrin, Ustaz Yayin, gue di Gang Taslim ada semacam almarhum Ustaz ini, begitu juga dia ngajar. Almarhum Ustaz Musa Wahid, begitu juga. Ya Allah, ini masalah. Orang-orang yang benar-benar ikhlas didik anak-anak. Ya. Jadi emang maaf pengajian anak-anak itu menang ramenya doang, rame bener. Cakep, muridnya banyak, iya, muridnya banyak, gue kakak. Kakak gue ya Allah, sedih makanya. Ya, kalau pengajian orang-orang tua, kan gitu, ya, taklim orang tua itu adalah yang ngasih hadiah kepada guru-gurunya. Ini kalau yang namanya pengajian semacam anak-anak begitu, bayar cuma sebulan sekali. Ya, itu juga kadang-kadang bayaran 5.000 naik 6.000 pakai protes. Naik dulu bayaran. Lah Allah naikin 1.000 naik dulu. Ya, hampir ras 3 liter. Terus saya Pak. Allah Akbar. Ya, makanya ketika saya renungkan apa yang dulu kita bayarkan buat guru-guru itu tuh nggak sekadar dengan ilmu yang mereka ajarkan, keikhlasan yang mereka berikan, ketulusan yang mereka sampaikan, itu masih banyak. Ya, makanya kita maaf bahasa kasarnya kita balas kebaikan mereka dengan Fatihah. Itu kira Fatihah terus. Kalau memang kita cinta kepada guru kita, sebut namanya ketika baca Fatihah. Sebut. Itu cinta kita kepada guru. Begitulah cara kita menghargai guru kita, memuliakan guru kita, menjunjung tinggi guru kita. Ya, makanya seseorang akan menyebut nama guru-gurunya yang memang benar-benar dia baik, dia cinta, dia sayang, dia kepengen. Bahasa kasarnya nggak balas tapi nggak bakal mungkin, maka dia akan balas lewat apa? Lewat Fatihah. Ya, ketika guru itu disebut namanya bangga, senang dia. Terus didoakan yang punya murid. Ya, ini masalah tadi. Jadi ilmu yang bermanfaat ini kalau yang diajarkan ilmu agama. Ilmu agama diajarkan baca Quran, diajarkan tauhid, diajarkan sholat dan lain. Nah kalau diajarkan ilmu nyopet, coba ini yang gue ilmu nyopet lah, belum nyopet di kajian ini, nggak kawan deh. Ya Allah, bila dia nyopet gurunya, nah apa dosanya? Dia ngajarin lagi tuh ilmu nyopet, ilmu nyopet. Ya,
menjadi berkembang tukang nyopet gara-gara ilmu ini. Nah, ilmu nyopet diajarin. Kalau yang kita ajar ilmu dosa, maka terus dosanya kita dapat. Ilmu dosa, ilmu maksiat. Ya, nah ini. Jadi kalau kita ingin mengajarkan, ajarkanlah yang bermanfaat. Kalau kita tahu ilmu yang nggak benar, jangan diapain. Jangan diajar. Ya. Kenapa? Nanti dia salah gunakan kita yang tetap kita dapat dosa. Meskipun kita udah nasihatin, nih pakai nih, lo jangan pakai buat kan gitu. Ya, jangan buat nyopet, yang tetap aja. Ya, dipakai. Kita dapat dosa. Diajarin lagi kepada orang lain pakai buka kursus copet. Ya, dia dapat duit dahulunya, dapat dosa. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala alam. Mengenai apa yang kami sampaikan sana tempatnya. Kalau pelihara iman Islam kita menjaga dan akhlak.